Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan channel Sobat Belajar. Pada hari ini saya akan mengupas tentang soal TPS atau tes potensi skolastik. Untuk soal-soal yang akan saya kerjakan, saya tampilkan di layar. Bisa kalian catat, kalian bisa siapkan pensil dan juga kertas. Oke, jadi ada 3 soal yang akan saya bahas. Soal pertama adalah, saya baca dulu. Pak Rudi meminta Sony untuk membeli 240 pensil dan 6 stapler untuk keperluan kantor perawat. Pensil dijual dalam kemasan 6 biji dengan harga 23.500 per bungkus. Stapler dijual dalam kemasan 2 biji dengan harga 129.500 per bungkus. Total biaya yang harus diberikan Pak Rudi kepada Sony untuk membayar seluruh barang yang akan dibeli untuk keperluan kantor adalah... Oke, kita telaah dulu soalnya. Kalimat pertama, di sini Sony disuruh Pak Rudi untuk membeli 240 pensil dan juga 6 stapler. Jadi diketahui jumlah pensil yang harus dibeli itu adalah 240 pensil. Kemudian 6 biji stapler. Kita sama-sama tahu di kalimat selanjutnya diberikan clue bahwasannya pensil tidak dijual secara terpisah atau dijual per biji, melainkan pensil dan stapler itu dijual per bungkus gitu ya. Jadi kita ubah jumlah bijian ini itu dalam bentuk bungkus. 240 pensil, sedangkan satu bungkus dari pensil ada berapa jumlahnya? Iya, ada 6. Itu ya. Jadi ada berapa bungkus yang dibutuhkan? 240 dibagi dengan 6, berarti ada 40 bungkus pensil. Sedangkan stapler itu berapa? Satu bungkus isinya 2 biji, jadi 6 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 3 bungkus stapler. Kemudian yang kita ketahui selanjutnya itu adalah harga per bungkus. Harga per bungkus untuk tiap pensil itu berapa? Di sini saya lambangkan P. Oke, harganya adalah 23.500. Sedangkan stapler per bungkus isinya 129.500. Tanya, harga dari 40 pensil ditambah dengan 3S itu berapa? Seperti itu ya. Kita jawab. Maka di sini 40P ditambah dengan 3S sama dengan berapa? Jadi 4. Kemudian di sini kita tulis, kita substitusikan 40 dikali dengan P. Di sini P sama dengan 23.500 seperti itu ya. 23.500 tambah 3 kali S. S adalah 129.500. Kita kalikan dulu teman-teman. Oke, hasilnya adalah 940 ditambah dengan nolnya 3, 940.000 rupiah. Kemudian kita kalikan lagi, 129.500 dikalikan dengan 3, hasilnya adalah 3885 atau 388.800
500. Kemudian kita jumlah, teman-teman. Hasilnya adalah 1.328.500 rupiah. Jadi jawaban yang paling tepat dari A, B, C, D, dan E itu adalah A. 1.328.500. Oke teman-teman, sekarang kita beranjak pada nomor kedua. Soalnya saya bacakan dahulu. Jim mampu menjual patung ukiran tangan dengan harga 670.000, di mana harga tersebut sudah termasuk keuntungan 35% dari seluruh biaya produksi patung ukiran tangan tersebut. Berapakah seluruh biaya produksi patung ukiran tangan tersebut? Jadi seperti itu ya. Jadi yang pertama-tama yang kita ketahui adalah harga jual atau HJ itu adalah 670.000. Kemudian di sini ada persen keuntungan yaitu 35%. Sedangkan untuk K atau keuntungannya sendiri itu berasal dari 35% dikalikan dengan HB atau harga beli atau harga termasuk harga produksi ya teman-teman. Kalau kita lihat konteks soalnya seperti ini. Kemudian yang ditanya pada soal tersebut adalah berapa nilai dari HB tersebut? Kita jawab. Kalau kalian mendapatkan soal seperti ini, berarti rumus yang sering digunakan itu adalah HJ atau harga jual itu berasal dari HB atau harga beli ditambah dengan persen keuntungan atau keuntungan. Oke, di sini kita substitusikan HJ-nya berapa? Oke, 670.000 sama dengan HB kita cari, kemudian K itu berasal dari 35% atau per 100 dikalikan dengan HB. Jadi 35% itu saya tulis 35/100 dikali HB atau bisa dibaca 35/100 HB. Seperti itu teman-teman. Oke. Kemudian kita tulis lagi. Di sini angkanya berupa pecahan. Kalau kita lihat dari deret depan sampai di sini itu tidak ada angka pecahan teman-teman. Jadi kita jadikan dia sebagai angka desimal. Seperti itu ya. Oke, 35/100 itu sama dengan berapa teman-teman kalau dijadikan desimal? Oke, benar. Jadi trik dari saya, kita lihat, kita hitung jumlah nolnya 1, 2. Kita hitung dari belakang karena ini dibagi gitu ya. Jadi komanya berjalan ke depan. 1, 2. Jadi 0,35 HB. Seperti itu. Nah, karena di sini sudah sama ya, di sini sudah HB, di sini HB, kita tinggal tambahkan saja. Jadi 670.000 itu sama dengan, oke, kalian pasti bertanya-tanya, loh Kak ini HB ini angkanya berapa? HB itu sama dengan 1 HB karena dia tidak ada angkanya seperti itu ya. Jadi dia itu sebenarnya punya nilai yaitu 1 teman-teman, yaitu 1 HB. Jadi 1 HB ditambah dengan 0,35 HB itu berapa? Oke, sama dengan 1,35 HB. Sekarang, kalau sudah seperti ini, kita cari nilainya HB. 1,35 untuk mempermudah saya kembalikan lagi dalam bentuk pecahan yaitu 135/100 HB. Jadi seperti itu. Oke, karena ini bentuknya pecahan, selain ini bentuknya angkanya bulat, kita perkalikan silang. Yang bawah ini
kita kalikan ke ruas kiri. Yang bawah kanan kita kalikan dengan ruas kiri. Jadi hasilnya adalah 67 juta. Sama dengan 135 HB. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita bagi teman-teman. HB sama dengan 60 juta dibagi dengan 135. Berapa kira-kira? Adalah 499.296,296. Ini tidak terbatas ya, 296. Karena di sini angkanya dibulatkan pada optionnya, maka jawaban yang paling benar adalah 496.300. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Kemudian kita beranjak ke soal selanjutnya. Saya baca dulu soalnya. Nomor 3. Andi memiliki tali sepanjang 5 meter yang kemudian ia potong-potong menjadi beberapa bagian. Beberapa saat kemudian ia ingin menyambung kembali potongan-potongan tali tersebut. Untuk menyambungkan dua tali, Andi memerlukan 3 cm dari masing-masing tali untuk digunakan sebagai ikatan antara kedua tali. Jika panjang tali setelah disambungkan menjadi 440 cm, maka jumlah tali yang telah disambungkan oleh Andi adalah, oke, yang pertama diketahui panjang tali itu adalah 5 meter atau setara dengan 500 cm. Kemudian yang kedua itu adalah panjang untuk menyambung itu sama dengan 3 cm. Jadi kita ilustrasikan teman-teman, di sini itu ada tali yang panjangnya 500 cm. Kemudian dipotong-potong. Nggak tahu ya, ini kita ilustrasikan saja. Kemudian untuk menyambungkan tali, setiap satu tali ini itu panjangnya dikurangi menjadi 3 cm. 3 cm. Jadi semuanya dikurangi 3 cm, 3 cm. Kemudian di sini panjang akhir, di sini panjang akhir tali sama dengan 440 cm. Jadi kita untuk mengidentifikasi berapa banyak tali yang dipotong, oke, yang ditanya adalah jumlah potongan tali, atau saya singkat dengan jumlah potongan tali PT seperti ini ya. Kita untuk mengidentifikasi berapa banyak potongan tali, kita lihat dari hasil panjang akhir tali tersebut. Yang mana panjang tali tersebut itu lebih pendek dari panjang tali mula-mula atau awal. Yang mana sisa dari potongan tali ini itu pertanda bahwasannya itu menandakan berapa banyak jumlah tali yang telah digunakan untuk mengikat. Seperti itu ya. Jadi di sini kita jawab kita cari potongan tali jadi panjang potongan tali maksud saya sama dengan 500 dikurangi dengan 440. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 60 cm.
Nah, di sini total dari panjang tali yang digunakan untuk mengikat itu adalah 60 cm, teman-teman. Sedangkan untuk tiap potong itu diambil sebanyak 3 cm. Jadi untuk mencari jumlah potongan tali itu sama dengan 60 cm dibagi dengan 3 cm. Jadi hasilnya itu adalah 20 potong tali. Jadi jawaban yang paling tepat antara A, B, C, D, dan E, yang paling benar adalah D. Oke teman-teman, cukup sekian untuk pembahasan TPS pada hari ini. Semoga kalian sukses dan sampai jumpa kembali di Sobat Belajar. See you next time.